Puji Tuhan, Shalom Ibu Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan. Bersyukur kita ada sebagaimana kita ada. Tadi pujian, syair pujian, bersyukur karena anugerah Tuhan hari ini aku ada. Hari ini ada. Ya. Karena memang hari-hari ini terus dalam kendali dan kuasa Tuhan. Tetapi jika kita masuk di dalam hari yang Tuhan adakan, itu adalah anugerah. Ya artinya Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita ada. Puji syukur kepada Tuhan. Dan saat ini kita akan merenungkan satu judul firman Tuhan, yaitu warisan iman. Warisan iman. Ya ini mungkin satu judul yang kurang begitu populer ya. Tetapi ini adalah hal yang terpenting, Ibu Bapak Saudara terkasih. Tadi pujian menyanyikan lagu yang terakhir yaitu hidup kami untuk-Mu Tuhan. Lalu diubah, bukan hidup kami tapi keluarga kami untuk Tuhan. Wah, ini satu ungkapan, satu kerinduan untuk betul-betul kita menyerahkan seluruh sisi kehidupan keluarga kita sepenuhnya dalam genggam tangan Tuhan. Nah, menjadi perenungan bagi kita apakah betul kita punya kerinduan seperti itu atau cukup karena ya pujiannya seperti itu. Lalu kita nyanyi, asal menyanyi gitu kan ya. Ibu Bapak Saudara terkasih, alangkah indahnya kalau kita memiliki kesadaran dan komitmen. Aku mau meletakkan hidupku dalam tangan Tuhan. Itu satu hal yang sangat luar biasa. Bahkan kasih kita menunjukkan dan karena kasih kita kepada anggota keluarga, kita pun ingin membawa seluruh anggota keluarga kita untuk hidup di dalam kasih Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan ya. Nah, warisan iman. Biasanya warisan itu bentuknya harta benda, aset. Dan justru banyak kali warisan-warisan harta benda itu menjadi perkara, menjadi sumber sengketa. Adik kakak jadi enggak ramah, ya sanak saudara jadi jadi kacau. Gara-gara apa? Rebutan warisan. Wah ya. Itu bukan sesuatu yang aneh lagi dan itu menjadi satu umum ya, hal yang umum. Tetapi Ibu Bapak Saudara terkasih, ketika kita merenungkan warisan iman, kita mengerti warisan iman, justru ketika kita mewariskan iman, maka yang ada adalah perdamaian. Adalah cinta kasih, adalah kesukaan. Puji syukur kepada Tuhan. Kita akan melihat Rasul Paulus, dia adalah orang yang betul-betul diperlengkapi oleh hikmat daripada Tuhan. Sehingga dia bisa melihat sisi-sisi kehidupan, khususnya kehidupan Timotius. Timotius ini adalah anak rohaninya. Dan Paulus memperhatikan Timotius ini berlatar belakang keluarga seperti apa. Nah ini ya kita akan lihat ya, coba ya. Doa dan nasihat Paulus kepada Timotius. Ada doa dan ada nasihat. Puji syukur kepada Tuhan. Kita akan lihat di dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang ketiga. Dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Di dalam ayat yang ketiga ini, 2 Timotius 1 ayat 3 ini, pertama kita bisa melihat aku mengucap syukur kepada Allah dalam bentuk doanya. Ya, Rasul Paulus mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Ini pernyataan Paulus tentang dirinya,
Dan kita bisa melihat relasi Paulus dengan Allah yang dilayani itu relasinya begitu intim, begitu tulus, begitu ikhlas. Sehingga dia katakan yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Puji syukur kepada Tuhan. Ini kita mau merenungkan bersama ibu bapak saudara terkasih. Jadi relasi Paulus dengan Allah Bapa itu relasi yang begitu indah. Dan dikatakan, aku selalu mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Siapa yang dimaksudkan dengan engkau di sini? Di dalam ayat berikutnya, 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Dikatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu, iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois, dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Puji syukur kepada Tuhan. Nah, di dalam kedua ayat ini kita bisa memahami ya, kenapa Rasul Paulus kok begitu tekun mendoakan ini Timotius baik siang baik malam. Karena keseriusan Paulus dengan pelayanan yang penuh dengan cinta kasih, dia terus mempersiapkan Timotius sebagai anak rohaninya untuk dipersiapkan juga menjadi pelayan Tuhan. Juga menjadi alat di dalam tangan Tuhan sebagaimana dia sudah tulus ikhlas melayani Tuhan. Paulus juga mendoakan supaya Timotius ini memiliki iman yang tulus ikhlas. Dikatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Jadi kalau Paulus tuliskan imanmu yang tulus ikhlas, berarti Paulus pun menemukan banyak iman-iman yang tidak tulus ikhlas. Setuju enggak ini? Ya. Jadi kita menyinggung juga pembicaraan kita tentang iman, kualitas iman. Kita ini hidup di dalam akhir zaman. Tantangan dunia begitu terasa dan begitu berat. Sehingga penggoda, pencoba iblis itu selalu melancarkan godaan-godaannya. Tidak jarang menggoyahkan iman. Iman siapa? Iman orang-orang yang percaya kepada Yesus. Mulai banyak digoyangkan. Sehingga imannya bukan lagi iman yang tulus ikhlas, tapi iman yang menuntut. Beriman dong kepada Tuhan. Oke, mari kita beriman, doa puasa ya, kita tuntut Tuhan. Supaya Tuhan membukakan jalan demi tercapainya program-programku. Nah, itu kan. Mari kita doakan bersama-sama. Ya, ibu bapak saudara terkasih. Kita mesti menyelidik kemurnian iman kita. Paulus dia melihat. Dan Paulus juga melihat kenapa ya Timotius ini punya iman yang tulus ikhlas. Dikatakan, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois. Iman yang tulus ikhlas itu pertama-tama dimiliki oleh neneknya. Lalu juga oleh ibu daripada Timotius. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ibu bapak saudara terkasih. Di dalam 2 Timotius 1 ayat yang kelima kita bisa melihat bahwa iman itu bisa ditularkan. Iman itu bisa diimpartasikan. Iman itu bisa diturunkan. Iman itu bisa diwariskan. Dan Paulus melihat ini. Ya, iman yang tulus ikhlas mula-mula ada di dalam kehidupan neneknya. Dan juga di dalam kehidupan ibunya. Di mana peran ayah? Memang di bagian ini kita tidak temukan peran ayah. Tetapi yang ditemukan peran nenek, ibu, wanita. Ibu bapak saudara terkasih, memang wanita sebagai seorang ibu itu lebih banyak berperan mendidik anak, memberikan teladan di dalam kehidupan anak. Itu teladannya tuh figurnya tuh begitu kuat.
Saya perhatikan cucu saya, ya Geva itu, sering bangun tengah malam. Lalu bangun tengah malam. Kenapa Geva turun dari ranjang lalu pindah ketok-ketok ke kamar mami papi? Kenapa? Karena pengen ditemenin mami. Nah iya, karena pengen ditemenin mami. Jadi kalau demikian ya kita tuh orang tuh harus membaca nih ya. Anak itu ada kerekatan khusus kepada ibu. 9 bulan digendbol ya sama ibu ya, tak gendong-gendong kemana-mana nih, tambur nih sampai gede. Masa ndak ada ikatan batin, ikatan yang begitu kuat dengan ibu? Ada. Ibu bapak saudara terkasih, kalau kita lihat iman yang tulus, ikat itu ditularkan melalui dari neneknya. Dan juga oleh ibunya. Jadi kita bisa melihat satu pola gambaran teladan seorang ibu itu harus betul-betul bisa membawa anak yang masih bayi, yang masih kecil untuk melihat satu pola kehidupan iman yang tulus ikhlas. Kalau kita lihat ya, cucu kita, anak kita yang masih kecil itu bisa melihat apa yang sedang dilakukan oleh ibunya saat mereka menghadapi pergumulan. Nah, di situ ya, ketika menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan, apa yang dilakukan oleh ibunya? Ketika Timotius melihat neneknya, melihat mamanya yang dilakukan menghadapi pergumulan, mereka berdoa, mereka berseru kepada Tuhan. Itu teladan-teladan perbuatan yang langsung ditangkap oleh seorang anak. Puji syukur kepada Tuhan. Nah ini yang terjadi ibu bapak saudara terkasih. Jadi iman yang dimiliki oleh kita sebagai orang tua, itu yang kita harus persiapkan untuk dapat kita turunkan. Untuk dapat kita wariskan. Sebagai warisan yang membawa damai sejahtera, bahkan membawa keselamatan yang kekal. Ini warisan yang bersifat kekal. Terlalu banyak orang mempersiapkan warisan itu harta benda. Kasih sekian. Sebentar juga habis, apalagi kalau buat judi. Sebentar juga habis. Itu harta aset itu mudah sekali berubah, mudah sekali jadi masalah dan perkara. Tetapi kalau kita wariskan iman kepada anak-anak kita, yakin nanti akan tetap damai sejahtera. Iman yang harus diwariskan tuh iman. Ya, orang di luar Tuhan sana berebut dan bersiap siaga untuk mewariskan apa yang buat anak-anak kita. Wah, mereka sudah sedang persiapan. Namun kita pun yang juga saat ini merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam topik warisan iman, kita mesti memperhatikan ada hal penting dan yang terpenting. Agar ketika kita meninggalkan dunia tutup usia, kita meninggalkan anak, menantu, cucu, semuanya dalam damai sejahtera Allah. Mereka siap menghadapi setiap tantangan. Kenapa? Karena mereka memiliki iman yang tulus ikhlas. Iman itu apa sih? Iman itu adalah sarana untuk kita dapat berelasi, berkomunikasi dengan Allah pencipta alam semesta. Allah pencipta langit dan bumi, itu iman. Tanpa iman kita tidak mungkin bisa berelasi dengan Allah. Tanpa iman tidak mungkin ada gerakan hati untuk menyembah, memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Kita perlu memiliki iman. Karena dengan iman itu mendorong kita mendekat kepada Allah yang adalah roh adanya. Dia adalah Allah Bapa kita di surga. Coba bayangkan. Kalau kita tidak memiliki iman, tapi kita mau mengaku sebagai anak Allah. Ciptaku maha. Relasinya bagaimana? Ibu bapak saudara terkasih. Perlu kita mewariskan iman kita.
Kalau kita mewariskan harta kita, kita pusing dari sekarang, kita pusing 7 keliling. Aduh, anakku ada 3, anakku ada 2, ada aku. Apa yang harus kutinggalkan? Pusing dengan aset. Ya. Makanya kadang-kadang di dalam keluarga pun banyak masalah tentang keuangan ini. Tetapi mari segala permasalahan yang sedang terjadi di dalam keluarga dibawa dengan iman di kaki Tuhan. Amin. Tuhan akan selesaikan sebagian demi sebagian sampai tuntas. Kemalangan orang benar memang banyak. Tetapi Tuhan akan memberikan pertolongan. Sehingga bisa diatasi seluruh permasalahan yang sedang terjadi dan ada. Ketika apa? Ketika kita dengan iman berelasi dengan Allah. Betapa pentingnya iman kita. Ya, puji syukur kepada Tuhan. Maka itu teladan tindakan-tindakan iman di tengah keluarga itu harus nyata. Harus menonjol, harus menjadi teladan kehidupan. Contoh kehidupan bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita. Puji syukur kepada Tuhan. Karena kalau anak anugerahkan, di tengah keluarga hadir seorang anak. Bukan tanpa maksud, itu kehadiran anak adalah berkat Tuhan. Lalu bagaimana cara kita menyikapi dalam penerimaan berkat ini? Apakah kita mau bentuk anak itu sesuka kita? Aduh lucu ya, tang ting teng ting tang ting teng tang ting teng. Ya itu waktu anak-anak kita masih begitu ya. Tetapi coba kalau 10 tahun kemudian lucunya seperti bayi yang umur 3 bulan. Bingung gak orang tua? Bingung. Ini anakku ada kelainan ini. Begitu kan ya. Kita harus membangun kepribadian anak itu menjadi seperti apa. Kalau keluarga dititip anak-anak, itu karena Tuhan mau berbicara bagi keluarga itu sendiri. Ya, waktu saya teringat ya dulu ya, waktu belum punya anak, saya bicara sama istri saya. Kita mau punya anaknya laki dulu atau perempuan dulu? Itu kita bicarakan loh, betul. Supaya apa? Ada kesepakatan di dalam kita memohon, betul nggak? Kalau yang satu minta laki, satu minta perempuan, ini suami istri, satu minta A, satu minta B, bingung. Tuhannya juga bingung. Tetapi kalau kita sepakat, nah kan itu minta laki atau perempuan, itu pun kita doakan dan putuskan bersama. Puji syukur kepada Tuhan. Setelah anak itu hadir, nah kita mau apain sekarang? Dulu istri saya, mendingan anak perempuan. Kalau anak perempuan tuh bisa nemenin saya nanti dikuncir ini. Oh begitu ya. Saya bilang mendingan anak laki. Kalau anak laki nanti dedeknya remaja yang jagain koko. Coba kalau perempuan duluan. Nanti dedeknya remaja yang jagain cici. Kan aneh ya. Lebih baik koko yang jaga. Nah begitu ya. Itu negosiasi kita dulu. Lalu gong terjadi kesepakatan. Oke, kita minta anak laki. Jadilah ini ya yang tadi pimpin pujian. Ya, jadilah itu. Setelah beranjak dewasa, aduh saya sering dipanggil sama kepala sekolah. Di Semuk 3, Pak gimana ini bapak anak bapak ini. Loh kenapa? Itu teman sekelas jadi kosong. Loh memang kenapa? Saya kan di rumah, bapak yang jaga di sekolah. Kenapa bisa kosong? Ya anak bapak ini kalau lapangan sepak bola itu ada main, itu Persib itu. Teman-temannya diangkut semua, diajak semua, dipengaruhi semua. Sampai kosong Pak kelas. Ya habis kalau demikian bagaimana ya Pak ya? Apakah mesti digembok ini kepala pintu? Nah itu yang terjadi Bapak Saudara terkasih. Saat-saat itu pun kami bergumul, Tuhan kok jadi kieu? Kita sudah minta kok jadi begini. Lalu kita berdoa. Dan intinya kita berdoa.
Sampai akhirnya Tuhan bisa mengobarkan kasih karunia di dalam kehidupan kami sebagai orang tua dan terimpartasi mengobarkan kasih karunia Tuhan di dalam anak yang tadi baju merah mimpin kita pujian. Kobarkan kasih karunia Allah. Ya, 2 Timotius 1 ayat yang ke-6 dikatakan, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan kasih karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu, mengobarkan kasih karunia Allah. Apa ini mengobarkan kasih karunia Allah? Ibu bapak saudara terkasih, kita orang tua perlu memahami, ya. Anak itu punya talenta, betul nggak? Punya bakat. Dari kecil kita tuh bisa tahu anak kita tuh senangnya apa. Ada anak yang diam-diam senangnya menggambar, ya. Bapaknya lagi makan digambar sama anaknya. Begitu kan ya. Bapaknya lagi tidur digambar kukunya sama anaknya. Nah itu talenta-talenta, itu kasih karunia. Tapi kita perlu menyelaraskan, mengarahkan agar talentanya, bakatnya ini jadi terarah. Nah ini Paulus. Paulus dia berdoa itu, karena itulah kuperingatkan engkau Timotius untuk mengobarkan kasih karunia Allah yang ada padamu. Kobarkan bakatmu, kembangkan talentamu. Untuk apa? Nah ini untuk apanya ini penting. Kalau kita sudah taburkan iman, dia akan mengarahkan apa yang dia miliki, keahliannya, talentanya, bakatnya dikembangkan bagi Tuhan. Ini pentingnya. Jadi enggak akan jadi ngawuran, enggak. Kalau kita perhatikan itu, kita bisa tahu kok anak kita ini nanti ya, ini anak itu kok bisa berbakat ya. Kita enggak perlu cari-cari. Coba tolong ini minat bakatnya apa anakku ini. Diperiksakan sama orang lain. Kita perhatikan perkembangan anak dari kecil, kalau kita perhatikan kita bisa tahu arahnya ini anak kemana bakatnya. Itu ada. Ada kasih karunia yang Allah anugerahkan. Dan Paulus katakan, karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku ke atasmu. Peneguhan, ditumpangi tangan. Saya teringat ketika anak saya yang laki-laki itu ya, kamarnya itu gambarnya, hiasannya Persib, atributnya Persib semua lengkap. Lalu ada hamba Tuhan, rekan hamba Tuhan dari luar kota Bandung. Dia katakan, doakan. Kalau bisa tumpangkan tangan buat anakmu. Waduh, tumpangkan tangan mah beratnya. Pasti, naon ieu. Pasti berontak. Tapi kita ya walaupun tidak tumpangkan tangan, tapi kuasa doa itu mengubah. Saya itu pernah diusir, coba ya Mih kita lihat ini anak kita tuh lagi apa ya, jam 11 malam belum pulang. Di Cibadak itu ya, di tempatnya tempat kuliner itu, masih ingat daerahnya daerah tukang sekoteng itu tuh lagi itu. Ketemu anak saya. Waduh ketika yuk saya pulang, waduh saya dimarahin. Naon kalian balik. Waduh kita diusir, ya sudahlah Mih ayo kita pulang aja. Pernah itu, nggak tahu masih ingat nggak tahu nggak ini. Kita diusir, kita ditolak. Kehadiran kita tidak menyenangkan. Kenapa? Karena ada satu masa ketika anak itu mengembangkan potensinya, ingin diterima oleh lingkungannya, dia begitu bangga kalau dia tuh bisa dianggap dewasa padahal masih remaja, begitu kan ya. Itu model anak-anak kita. Ketika menghadapi masa demikian, jangan kita gentar. Paulus katakan, oleh penumpangan tanganku ke atasmu. Jadi Paulus itu tahu persis bahwa Timotius itu waktu sekolah minggu itu seperti apa. Waktu kecil itu seperti apa. Ya sekolah minggu di kita ini kan mau firman Tuhan ya, didoakan, doa berkat. Supaya anak-anak itu tenang, mendengar firman Tuhan dan menangkap firman Tuhan.
2 Timotius 1 ayat yang ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Nah ini, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Bukan roh ketakutan. Dulu saya masih ingat ya, ini Yusak ini waktu kecil ya, kalau kita di mobil itu setiap setel lagu, kelak ada tangisan, tangisan selamanya. Ketika lagu itu dikumandangkan, dia nangis. Anak itu nangis. Kenapa Yus? Takut, nggak mau dengar lagu itu. Jadi takut ada keterpisahan. Ini anak tuh punya roh ketakutan sedemikian rupa. Nah, Paulus tuliskan, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Kita mesti tanamkan keberanian di dalam hati anak-anak kita. Ya, bahwa kalau mereka punya iman, ada Tuhan yang senantiasa menjaga. Ada Tuhan yang senantiasa melindungi. Makanya ibu bapak saudara terkasih, kita perlu tanamkan benih iman di dalam kehidupan anak kita. Sehingga dia punya roh keberanian, bukan roh ketakutan. Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Roh yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih dan ketertiban. Anak kita mau tertib, tanamkan firman Tuhan. Ajarkan tentang takut akan Tuhan. Anak kita mau memiliki cinta kasih, nggak cuek bebek. Ada ya anak, masa bodoh lah papi, nggak tahu masa bodoh mami. Punya dunianya sendiri. Banyak sekarang anak-anak ini trennya sekarang mengarah ke sana. Karena apa? Karena difasilitasi untuk bisa mandiri. Dengan apa? Dengan gadget. Anak ribut-ribut, kasih aja gadget, pasti anteng. Itu yang membuat mandiri belum pada waktunya. Mandiri dikarbit. Sehingga betul-betul cuek. Karena terlalu mandiri, jadi tidak mau tahu sama orang tua. Ini kebablasan. Mari kita doakan anak-anak kita supaya ditanamkan iman. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 8, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ini pengalaman yang saya juga alami. Ya, ketika anak-anak beranjak remaja, saya belum berani tanya, apakah kamu bangga enggak punya ayah seorang pendeta? Saya enggak berani tanya. Karena dari sikapnya saya tahu, ini anak-anak enggak suka jadi anak pendeta. Anak-anak enggak suka, saya enggak berani tanya. Tetapi setelah SMA, saya berani tanya. Pertama itu saya rasanya berani tanya tuh ke anak yang perempuan, ke Linda. Linda malu enggak kalau papi jadi hamba Tuhan? Anak itu jawab, tidak. Saya tidak malu. Tetapi untuk kepada anak yang laki ini, saya enggak berani tanya. Sebab tahu jawabannya kira-kira seperti apa, begitu kan ya. Sebab kalau lagi kebaktian tuh dia tuh duduk paling belakang tapi tidur. Dan dia sering ucapkan, saya enggak mau jadi anak hamba Tuhan. Ngapain? Gitu. Nah itulah dia. Maka Paulus juga katakan, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku. Timotius jangan malu ya, karena aku bapak rohanimu. Sekalipun posisiku saat ini sedang terpenjara. Tetapi aku dipenjara bukan karena rampok, nyolong, korup, bukan. Aku dipenjara karena aku menderita ketika harus menjalankan misi pelayanan Allah, yaitu memberitakan Injil. Nah itu.
Jadi memang ini bisa saja terjadi. Kenapa anak bisa malu mengakui orang tuanya yang adalah pelayan Tuhan? Karena tidak merasakan sentuhan iman yang tertanam sejak awal usianya. Ya kita berdoa. Tetapi baru ketika semester berapa? Semester 4 kalau gak salah di Maranatha. Anaknya laki ini, Pi, saya mau belajar sekolah Alkitab. Lah ini bagaimana? Udah semester 4, ya jalan dulu. Nah, selesaikan dulu di Maranatha. Lalu dilanjut di Tiranus. Itu yang terjadi. Tuhan itu menjawab. Memang merupakan satu proses yang cukup panjang. Namanya juga proses. Nikmati proses. Ya, makin panjang makin nikmat. Kalau kita pikir makin cepat prosesnya makin baik ya. Tetapi memang proses yang pendek itu hasilnya juga ya. Makin panjang prosesnya, Ayub katakan aku tahu. Tuhan tahu jalan hidupku. Kalau aku diuji, nanti aku akan timbul seperti emas. Nah itu Ayub. Ayub bisa punya pemahaman demikian. Kenapa? Karena dia menjalani dan menikmati proses dengan tetap takut akan Tuhan. Dengan tetap menghadapi segala pencobaan itu dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan. Ya memang kalau misalnya jadi anak pendeta itu kan anak ada satu sisi pemberontakan. Karena apa? Karena malu bicaranya tentang Tuhan. Tuhan itu gak kelihatan. Mari kita bicara tuh yang realistis lah. Yang kelihatan lah. Ya memang betul juga ketika kita menyampaikan firman Tuhan. Tuhan kita itu tidak pernah kita bisa lihat. Betul gak ya? Sedangkan Tuhan yang tidak bisa kita lihat, kita ingin perkenalkan kepada umat Tuhan. Supaya mereka bisa melihat dengan mata rohani mereka. Ini pekerjaan yang tidak mudah. Tetapi kalau di satu sisi, sulap juga kan ada satu keajaiban yang tidak kelihatan kok jadi begitu ya. Sulap itu demikian menarik ya. Orang senang kalau lihat sulap. Sekalipun ada sisi-sisi kegelapan yang tidak bisa diketahui, tapi kok bisa demikian? Itu sulap. Menarik. Tetapi kalau kita berbicara tentang firman Tuhan, memang ada pergumulan. Dari sebab itu, kita harus punya roh hikmat untuk kita dapat menjabarkan kebenaran firman Tuhan bagi orang-orang dekat kita. 2 Timotius 1 ayat 9 dan 10 di dalam slide berikutnya. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Dialah yang telah menyelamatkan dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Dipanggil, diselamatkan. Bukan karena perbuatan kita, tetapi karena kasih karunia Allah. Nah ini yang terus kita beritakan kepada anak-anak kita di dalam keluarga kita. Nah mari kita bersyukur kepada Tuhan sekalipun ada pergumulan. Nah mari kita sehati sepikir berdoa kepada Tuhan sekalipun belum mendapat titik-titik terang jawaban daripada doa. Tetapi yakin, tanamkan ini terus berulang-ulang dan jalani. Sekali waktu, iman itu akan diwariskan kepada anak-anak kita. Ya, dan sekarang puji syukur kepada Tuhan, kamar yang tadinya penuh dengan atribut, ya persib, sekarang sudah bersih, puji syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena ada kesadaran dan kerelaan. Ya sudah boleh dibuang. Ya. Itu ada satu perubahan. Ketika Tuhan menjamah hati seseorang.
Itu karena apa? Karena kuasa doa. Karena kuasa kasih karunia Allah. Puji syukur pada Tuhan. Itulah panggilan-panggilan yang menyelamatkan. Coba bayangkan ya, kalau kita makin usia bertambah, anak remaja, anak pemuda, tapi mereka tidak memiliki iman. Nanti bingung, betul-betul bingung, orang tua dibuat bingung sama anak-anak. Perhatikan. Ini bukan menakut-nakuti dan merupakan ancaman, tapi coba lihat. Ya, maka ibu bapak saudara terkasih, iman itu harus ditanamkan. Mulai dari neneknya, ibunya, sampai dengan Timotius. Memiliki iman yang tulus ikhlas. Ya, dan saya yakin ya, ini ada anak sini namanya Timotius ya, ada ya? Angkat tangan yang namanya Timotius, yang tinggi. Timotius. Nama itu diberikan pasti dengan maksud tujuan. Ada maksud tujuan daripada orang tua. Anak itu gak sembarangan kasih nama buat anak-anaknya. Betul. Seperti kami juga memberikan nama Yusak. Yusak inginnya tuh seperti teladannya Yosua, pahlawan Kanaan. Nah, itu ya. Itu pergumulan kami. Makanya kasih nama Yusak. Lagi itu begitu dia lahir, sionnya sion naga loh. Naganya naga emas. Lalu ada orang kasih nama Liongjin. Kasih aja kok namanya Liongjin. Itu ya, ada informasi demikian. Waduh, kasih nama Liongjin. Enggak, kita mau kasih nama Yusak. Yusak setiawan. Pahlawan Kanaan yang setia, gitu kan ya. Pria yang setia, setiawan. Kalau Linda setiawati, ya wanita yang setia. Linda, Christine, setiawati, itu anak-anak kita. Kita kasih nama enggak juga sembarangan. Bukan anaknya namanya siapa? Namanya ondel-ondel. Enggak kan? Enggak asal-asal kan? Betul. Yang maknanya apa? Yang artinya apa? Pasti kan begitu. Nah, setelah kita namai baik-baik, doakan, impartasikan iman. Maka nanti anak-anak kita, keluarga kita semua dalam naungan kasih Tuhan. 2 Timotius 1 ayat 11. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Paulus katakan, untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita. Tadi kita nyanyi ya, begitu luar biasa ya. Kasih yang melebihi kuasa apa? Dosa. Dosa punya kuasa enggak? Punya. Dan dahsyat kuasa dosa itu bukan kuasa doa ya. Kuasa dosa itu luar biasa. Mengikat. Kita ambil contoh ya, contoh kecil ya. Orang kalau sudah terikat dengan kebiasaan rokok, susah berhenti. Itu baru cuma rokok. Sebetulnya orang itu harus keluarkan duitnya untuk beli rokok dan memasukkan nikotin ke dalam tubuhnya. Bayangkan. Ancamannya apa? Kanker. Coba. Berarti dia keluarkan uang untuk memasukkan penyakit. Itu sebetulnya yang sedang terjadi. Orang tidak mudah bisa lepas dari ikatan rokok. Apalagi ikatan dosa. Dosa itu punya kekuatan. Tetapi kasih Allah lebih kuasanya daripada ikatan dosa. Kalau demikian kita mengerti, wow, betapa besarnya anugerah kasih itu. Maka Paulus mengatakan, untuk Injil ini aku ditetapkan sebagai pemberita. Sekalipun aku saat ini sedang menulis berita, menasihatkan Timotius, aku sedang terpenjara di Roma. Aku tidak mau tinggal diam, tetapi aku mengerti ini tugasku untuk mewartakan Injil keselamatan. Yang kita juga renungkan bersama pada pagi hari ini. Kalau kita mau menyelamatkan keluarga kita, kekuatannya andalkan dari Tuhan.
dari kekuatan doa. Karena kuasa doa itu yang mengubah hati seseorang. Ya, banyak sekali masalah-masalah konflik-konflik ya di dalam keluarga, di dalam rekan, pekerjaan. Konflik kenapa? Karena salah paham. Kenapa bisa salah paham? Karena salah komunikasi. Ibu bapak saudara terkasih, yang salah itu bukan komunikasinya. Yang harus dibenahi adalah hatinya. Betul enggak? Komunikasi intonasinya bisa tinggi, kenapa? Karena hatinya lagi marah. Dan kalau udahlah diam aja. Daripada kalau ngomong jadi salah, ngecicing weh. Ingat, kita ini makhluk yang dicipta Allah secara luar biasa. Kita bisa berbicara dengan bahasa verbal, juga dengan bahasa tubuh. Mungkin kita diam, kita tidak berbicara. Enggak, saya diam kok. Dia ngoceh, antep kita dengar. Tapi kalau sikap bahasa tubuh kita seperti mengejek, bisa enggak sih? Kita diam tidak ngomong tapi sikapnya mengejek. Bahasa tubuhnya bisa enggak? Bisa ya, sadar ya kita ya. Misalnya caranya gebrukun atau gebruk begitu. Kita diam tapi pintu digebrakan. Aduh. Itu bahasa-bahasa. Bisa terjadi komunikasi demikian. Kenapa? Karena masalah hati. Jadi sebab itu, mari kita beritakan firman Injil. Supaya hati kita mengalami keteduhan. Bagian yang terakhir, pelihara harta yang indah. Ini harta yang indah. Wow, naon ieu teh? Harta yang indah. Rumah, ya mungkin baru dibangun rumah masih indah. Tetapi kalau sudah puluhan tahun, 30 tahun, 40 tahun rumahnya dimakan rayap, maka apakah ada keindahan? Tidak, tinggal perawatan. Pelihara harta yang indahnya. 2 Timotius 1 ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Ini pernyataan iman daripada Paulus. Itulah sebabnya aku menderita semuanya itu. Dia dalam penderitaan. Dia dalam keterbatasan. Dia sedang naik banding perkaranya di pemerintahan Roma. Tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin. Ini menjadi tantangan bagi kita. Apakah kita sebagai orang percaya tetap bersukacita, tetap bangga memiliki Allah yang pencipta langit dan bumi itu? Atau kita sudah mulai malu? Ini menjadi perenungan loh bagi kita. Kalau kita malu mengakui iman kekristenan kita, itu pertanda hidup kita sedang mempermalukan Tuhan. Ya, kita mesti jujur. Bukan karena kita malu, karena iman percaya kita. Tetapi kita malu karena aku percaya, aku ini orang beragama, tapi aku tidak melakukan apa yang diajarkan oleh agama. Sehingga aku malu mengakunya. Tetapi coba kalau kita menghidupi iman percaya kita sebagai Rasul Paulus. Aku tidak akan malu untuk bersaksi. Memberitakan kasih karunia yang menyelamatkan. Wow. Bahkan aku dengan bangga, dengan syukur, dengan sukacita. Puji syukur kepada Tuhan. Dengan semangat. Aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin. Bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang dipercayakannya kepadaku hingga pada akhir. Hingga pada hari Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita? Ibu bapak kita renungkan. Pasangan kita ini anugerah Tuhan bukan? Ya. Pasangan kita ini anugerah Tuhan atau bukan? Kita mesti ingat janji nikah kita. Kita berjanji untuk saling menerima. Lalu kalau kita katakan, aduh Tuhan aku gak tahan lagi nih. Nah sebetulnya siapa yang bermasalah? Kita atau Tuhan?
Kalau Paulus katakan aku tidak malu, sebab aku tahu kepada siapa aku percaya. Kepada Tuhan aku percaya. Dan aku berkeyakinan dia berkuasa memelihara apa yang dipercayakan kepadaku. Pasangan kita itu anugerah Tuhan. Anak-anak kita itu anugerah Tuhan. Maka sebab itu ibu bapak saudara terkasih, mari kita tanamkan iman di dalam kehidupan anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita itu dapat bersekutu sehati sepikir dengan kita sebagai orang tua untuk mengadakan doa sepakat. Wah, doa sepakat itu adalah doa yang penuh kuasa. Apapun yang kita minta, dia akan berikan ketika Allah Bapa kita mendengar. Ada satu kesepakatan, ada satu kesehatian, ada jawaban-jawaban doa-doa. 2 Timotius 1 ayat 13, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Pegang segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku. Engkau renungkan firman yang telah kusampaikan sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih. Ajaran yang sehat yang kita praktekkan. Jangan berita-berita hingar-bingar yang kacauan yang kita lakukan. Ya, memang sekarang dunia ini sedang sakit. Maka sebab itu tidak heran banyak orang yang goncang jiwanya, sakit jiwanya. Ya, kalau kita perhatikan di rumah sakit sekarang banyak orang-orang tentang psikiater gitu kan, psikolog itu laku, banyak dikunjungi sebab orang banyak stres. Sakit jiwanya. Ya. Sulit tidur dan lain sebagainya banyak sekali. Lalu sekarang banyak model-model. Wah. Lalu pemikirannya tuh. Kita lihat kalau tanda-tanda orang di dekat kita pikirannya begini. Oh dia tuh tanda-tandanya sedang sakit jiwa. Kita bisa menilai orang sakit jiwa. Kita nggak tahu jiwa kita ini sendiri sehat atau enggak. Jangan-jangan kita sendiri yang sakit jiwa. Ini sedang banyak terjadi loh ibu bapak saudara terkasih. Maka sebab itu kita perlu pelihara harta yang indah. Ya. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Lakukanlah itu dalam iman, kasih dalam Kristus Yesus. Ayat yang terakhir di dalam 2 Timotius 1 ayat 4. Pelihara harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Pelihara harta yang indah. Rumah kalau dimakan rayap, tahu nggak besaran biayanya berapa itu untuk mengusir rayap? Ya, kemarin bincang-bincang itu rumah itu kalau kurang lebih ya, bangunannya itu 100 meter persegi aja ya. Tingkat rayapnya begini ya. Wah ya inilah puluhan juta lah, 25 jutaan lah. Cuma ngusir rayap. Tadinya bernilai. Ketika digerogoti dimakan rayap jadi tidak ada nilainya. Itulah harta materi. Tetapi kalau kita tanamkan dan miliki harta yang iman. Yang membawa kita kepada kekekalan. Itulah yang harus kita pelihara. Kita harus rawat. Kita harus menjaga hati ini. Pelihara harta yang indah. Yang terindah adalah pelihara hati. Amin. Kita terjadi masalah, terjadi konflik itu sangat ditentukan sikap hati. Hati yang tidak puas membuat orang jadi serakah. Betul kan ya? Serakah kepada jabatan, kedudukan. Ya memang kalau hari ini hari istimewa ya. Terjadi peralihan kepemimpinan kepresidenan. Presiden yang lama menyerahkan kepemimpinan kepada pelanjutnya presiden baru. Dan rasanya baru kali ini ya terjadi alih kepemimpinan secara
dirayakan seperti ini. Ini menunjukkan kepemimpinan lama. Dia punya kepemimpinan yang luar biasa. Sehingga menyerahkan ke tongkat estafetnya dengan cara yang mulus. Nah, coba nanti kita dengar beritanya. Saya sendiri belum dengar beritanya seperti apa. Tetapi, selamat atas dilantiknya ya. Menjadi presiden dan wakil presiden sudah dilantik. Nah, itu ada selamat. Berarti satu alih kepemimpinan yang mulus. Kita doakan supaya semua berjalan dengan mulus. Itu bisa terjadi jika sikap hati kita terjaga. Tapi jika sikap hati kita tidak terjaga, kenelah pek, antepkeun, urang tepokeun we. Nah, terjadi nanti akan jadi masalah-masalah besar. Demikianlah Ibu Bapak Saudara terkasih, harta yang indah yang perlu kita jaga yaitu memelihara hati. Dengan hati yang terjaga kita dapat mengimpartasikan iman kepada anak-anak kita mulai dari usia kecil. Ini Bapak Gembala di tempat ini waktu dia masih kecil dibawa-bawa. Ikut PA di gereja Lengkong Besar hari Rabu dibawa sama mamahnya. Dibawa. Jadi jangan takut bawa anak di dalam ibadah. Tapi biar anak melihat apa yang dilakukan orang tuanya. Beribadah kepada Tuhan. Itu mulai ditularkan iman. Puji syukur pada Tuhan. Biarlah renungan bersama pada petang hari ini menjadi kekuatan, pengharapan, sukacita bagi kita semua. Saya serahkan kepada